Bagaikan guru ruhani yang sabar dan tawakal, Syekh Abu Syar Az-Zulmi menyampaikan bahwa keberadaannya selaku mursyid tarekat Ananiyah banyak dikecam, difitnah, dicaci maki, dan dianggap menyimpang oleh orang-orang, terutama kawan-kawannya yang pernah berguru kepada Syekh Abdul Muqdi Al-Baghdadi. Mereka iri hati kepadaku sejak dulu. Mereka tak pernah sadar bahwa Syekh Abdul Muqdi Al-Baghdadi adalah seorang aulia yang arif billah. Mereka tidak bisa memahami kenapa guruku itu sangat cinta dan hormat kepadaku. Mereka dengki, dan kedengkian adalah sifat iblis, ujarnya berapi-api. Setelah berkata dengan penuh semangat dan berapi-api, Syekh Abu Syar Az-Zulmi menurunkan tekanan suaranya. Dengan bersikap seperti seorang arif yang benar-benar sabar dan tawakal, dia mewanti-wanti agar pengikutnya bersabar menghadapi ujian tersebut. Biarkan mereka menebar fitnah dan kekejian. Sabar, tawakal, biarlah Allah yang mengurus dan memberi hukuman. Bagiku, kehadiran Nabi Khidir adalah pertanda yang baik dan awal dari tersingkapnya kabut kejahatan yang akan memancarkan cahaya kebenaran. Menurut cerita Syekh Abu Syar Az-Zulmi, ketika itu Nabi Khidir berjalan di atas air sungai Dajlah. Nabi Khidir, selanjutnya, memberitahu bahwa musibah tahunan yang menimpa penduduk di sekitar sungai Efrat dan Tigris pada hakikat adalah murka Allah karena perilaku orang-orang yang telah berlaku sangat keji kepada para pengamal tarekat Ananiyah, terutama kepada mursyidnya. Nabi Khidir bersabda bahwa musibah itu datang karena orang-orang telah berani menista dan menghinakan kekasih Allah. Padahal Allah Ta'ala telah tegas menetapkan ketentuannya di dalam hadits qudsi bahwa siapa saja yang memusuhi kekasihnya berarti memaklumkan perang kepadanya. Jadi, musibah ini akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sampai orang-orang menyadari kesalahannya. Bagiku, dihina atau dinista bukan masalah penting. Aku pasrah padanya. Yang membuat aku iba hati adalah orang-orang miskin yang tidak ikut bersalah harus menanggung derita akibat murka Allah. Karena itu, aku berusaha agar mereka mendapat santunan melalui cucu guruku. Dan usahaku itu ternyata berhasil sehingga beban rasa bersalahku jadi berkurang, ujarnya disambut seruan Allah secara serentak dari para pengikut. Bagai orang kehausan meminum air laut, selama hampir 3 jam berceramah di atas mimbar, Syekh Abu Syar Az-Zulmi terus-menerus membuat cerita dan fatwa yang ujungnya adalah kemuliaan, keluhuran, kemasyhuran, dan kehebatan dirinya sebagai kekasih Allah. Di atas segala uraiannya, dengan kelihayannya berbicara dan bercerita serta memperkuat apa yang disampaikan itu dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadits, dia meyakinkan para pengikutnya bahwa tidak ada yang benar, baik, mulia, luhur, dan diridhoi Allah kecuali tarekat Ananiyah, terutama mursyidnya. Puncak dari bualan Syekh Abu Syar Az-Zulmi adalah saat dia berkisah tentang pertemuan gaibnya dengan Rasulullah lewat mimpi yang tergolong ar-ru'yah sadikah. Dalam pertemuan itu, bualnya, Rasulullah meminta agar dia mengumpulkan semua pengikutnya untuk melakukan zikir dan doa bersama guna mendukung Lahi bin Zan Az-Zulmah agar bisa meraih jabatan pasya di Baghdad menggantikan Qadar bin Kasif Al-Mail yang sudah uzur. Rasulullah bersabda bahwa Lahi Az-Zulmah adalah salah seorang keturunannya dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun, demi kerendahan hati dan terutama penguatan imannya maka ia sengaja menyembunyikan identitas dirinya. Lahi Az-Zulmah tidak mau dipuja dan dipuji orang sebagai keturunan Rasulullah. Karena itu, jika Lahi Az-Zulmah menjadi pasya maka karunia Allah akan melimpah ke segala penjuru negeri ini. Sebagai keturunan Rasulullah, ia akan membawa berkah, karomah, dan rahmat bagi alam semesta. Abdul Jalil yang tekun mendengarkan segala bualan itu terkejut demi mendengar nama Lahi Az-Zulmah disebut-sebut sebagai keturunan Rasul Allah. Lebih terkejut lagi ketika Syekh Abu Syar Az-Zulmi menyebutnya sebagai calon pasya di Baghdad.
Padahal, berdasar keterangan dari Ahmad At-Tawalud, manusia bernama Lahi As-Sulmah adalah pedagang budak yang licik, keji, dan nista perbuatannya. Abdul Jalil masih ingat benar betapa sepanjang perjalanan membagi-bagi uang emas dan perak di pinggiran Baghdad, Ahmad At-Tawalud menuturkan bahwa Lahi As-Sulmah pun melakukan hal yang sama. Bedanya, dia mendatangi rumah-rumah keluarga miskin dengan iktikat menabur piutang. Keluarga-keluarga miskin yang didatanginya adalah mereka yang memiliki anak-anak kecil dan menginjak remaja. Jika sebuah keluarga sudah terlilit utang dan tidak mampu membayar, maka kaki tangan Lahi As-Sulmah akan mendatangi mereka. Kemudian, dengan terpaksa keluarga-keluarga akan menyerahkan anak-anak mereka sebagai pembayar utang. Lazimnya, dia akan memberi sedikit tambahan uang kepada keluarga itu sebagai tanda bahwa anak-anak mereka telah sah menjadi miliknya untuk dijadikan hamba sahaya. Jika di antara hamba-hamba sahaya itu ada yang berwajah cantik, maka Lahi As-Sulmah akan menikmati mereka sepuas-puasnya dulu. Jika ada yang hamil, maka mereka akan dikirim ke penampungan khusus hingga melahirkan. Kemudian, perempuan-perempuan itu langsung dijual sebagai budak belian. Sementara, bayi mereka akan diasuh dan dididik sebagai calon pedagang budak. Dalam beroleh budak, Lahi As-Sulmah tidak hanya menggunakan cara menebar piutang di kalangan keluarga miskin. Dia juga beroleh barang dagangan dari sejumlah perwira militer yang menjadi pemasoknya. Bahkan, budak-budak perempuan para perwira itu umumnya cantik-cantik dan sangat mahal. Budak-budak itu diperoleh dari pampasan perang di daerah bergolak di kawasan Makedonia, Salonika, Semenanjung Moura, Sofia, Serbia, Albania, Bisinat, Magyar, dan Bundukia. Berbekal budak-budak cantik, Lahi As-Sulmah dikenal pula sebagai pemasok gula-gula pemanis di kalangan pejabat sultan. Para pejabat yang merindukan jabatan tinggi akan menggunakan jasa Lahi As-Sulmah dalam urusan memuaskan keluarga sultan dan perdana menteri. Dengan budak-budak perempuan itu juga, dia berhasil memerangkap sejumlah ulama ke dalam jaringan terkutuknya. Ulama yang masuk ke dalam jaringan terkutuk itu lazimnya mendapat tugas khusus, yakni mensahkan secara fikih seluruh kebijakan penguasa sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, meski seringkali tampak sangat dipaksakan. Ahmad At-Tawalud sendiri tidak mau menilai baik buruknya manusia bernama Lahi As-Sulmah itu. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa keberadaan Lahi As-Sulmah bagi mereka yang sudah tercerahkan merupakan bukti keagungan Allah. Mengikuti kerangka berpikir Ahmad At-Tawalud, diam-diam Abdul Jalil berusaha memuji kebesaran Dia, Sang Pencipta, yang telah mencipta makhluk tengik seperti Lahi As-Sulmah dan juga makhluk yang tak kalah tengik, yakni Abu Syar As-Sulmi. Namun, berbeda dengan Ahmad At-Tawalud, dalam memuja kebesarannya Abdul Jalil tetap belum sepenuhnya ikhlas. Li Allah, bi Allah. Bagaimanapun, pikiran dan perasaannya tetap menyatakan bahwa kedua makhluk itu, terutama Abu Syar As-Sulmi adalah tengik. Bagaimana tidak tengik, pikirnya, sudah suka mengaku-aku amalia orang lain, gila pujian, waham kebesaran diri, ternyata masih berani menjatuh kemuliaan Rasulullah untuk tujuan politis murahan. Sebenarnya ingin sekali ia berdiri kemudian mengumpat dan mencaci maki guru tarekat palsu itu di depan para pengikutnya. Namun, sekuat tenaga ditahannya keinginan itu. Ia berusaha memuji kebesaran Allah yang telah mencipta makhluk seperti Abu Syar As-Sulmi. Di mata Abdul Jalil, sekalipun Syekh Abu Syar As-Sulmi memamerkan keindahan dan kemegahan dirinya bagaikan burung merak, dia tetaplah seperti burung nazar yang menakutkan. Guru tarekat palsu ini adalah orang yang berbahaya karena telah menggiring domba gembalanya ke puncak gunung Ananiyah yang penuh serigala dan hewan buas lain yang haus darah. Orang itu harus dihentikan, begitu pikirnya berulang-ulang.
Setelah mulai kelihatan letih, Syekh Abu Syar Az-Zulmi berhenti sejenak. Tidak sebagaimana biasanya, tiba-tiba dia memberi kesempatan kepada jamaah pengikutnya untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami dari ceramahnya. Abdul Jalil tidak menyia-nyiakan kesempatan bagus ini. Secepat kilat ia membentangkan busur akal, kemudian dengan cekatan memasang anak panah dengan lidahnya yang tajam. Dan, bagai panglima perang maju ke medan laga menghadapi musuh, ia membidikkan panah ke arah Syekh Abu Syar Az-Zulmi. "Tuan Syekh, apakah Lahi Az-Zulmah yang Tuan maksud adalah pedagang budak yang tinggal di sebelah barat rumah Tuan Ahmad Mubasyarah et-Tawalud?" "Benar," sahut Abu Syar Az-Zulmi mengerutkan kening, "dialah yang kumaksudkan sebagai calon pasya di Baghdad." "Apakah Tuan Syekh tidak keliru mendoakan manusia celaka seperti Lahi Az-Zulmah?" seru Abdul Jalil berapi-api. "Sepengetahuan saya, Lahi Az-Zulmah adalah manusia licik, jahat, keji, dan nista perbuatannya. Dialah manusia keji yang telah merenggut anak-anak dari dekapan orang tuanya. Dialah manusia licik yang menebar jerat bagi si miskin dengan perangkap piutang. Dialah yang memisahkan istri-istri dari suami, saudara dari saudara, nenek dari cucu, bapak dari anak, ibu dari bayi susuan. Dialah penabur kepedihan dan derita." "Hei, engkau ini siapa?" sergah Abu Syar Az-Zulmi dengan mata berkilat dan dada naik turun menahan amarah. "Apakah engkau penyelundup yang hendak merusak jamaah ini dari dalam?" "Saya adalah anggota jamaah baru di sini, Tuan Syekh," kata Abdul Jalil merendah. "Saya dibimbing oleh Khalifah Tuan Syekh, yaitu Ustadz Ibnu Mustawif. Saya sudah mendapat kewajiban melunasi 1.300 keping uang emas. Namun, yang baru saya bayar 300 keping.